Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Selamat pagi sahabat-sahabat Kristus. Hari ini kita kembali akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Kejadian pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, "Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air." Sahabat-sahabat Kristus, ayat ini menggambarkan keadaan umum sebelum penciptaan dan menekankan kegelapan serta kekosongan yang ada pada saat itu. Frasa "belum berbentuk dan kosong" menunjukkan bahwa bumi belum memiliki struktur atau bentuk yang jelas. Ini seolah-olah menggambarkan kekacauan dan ketidakberdayaan dari ciptaan yang masih dalam proses, di mana segala sesuatu tampak tidak teratur. Kegelapan yang menyelimuti samudera raya memberi kesan bahwa tidak ada kehidupan atau aktivitas yang terjadi pada saat itu. Satu elemen penting dalam ayat ini adalah kehadiran Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air. Ini menunjukkan bahwa meskipun dalam keadaan kekosongan dan kegelapan, Allah sudah hadir dan melakukan sesuatu. Kehadiran Roh Allah menggambarkan kekuatan dan potensi yang akan membawa kehidupan dan ketertiban ke dalam kekacauan. Dengan kata lain, ayat ini menyiapkan panggung bagi tindakan penciptaan yang akan segera dimulai, mengingatkan kita bahwa Allah selalu hadir dalam setiap situasi, bahkan dalam keadaan yang tampak tidak ada harapan. Sahabat-sahabat Kristus, apakah ada momen dalam hidup kita yang bisa dibandingkan dengan keadaan kekosongan yang digambarkan di sini? Kekosongan yang dialami dalam hidup seringkali bisa dibandingkan dengan perjalanan spiritual yang dihadapi oleh banyak tokoh dalam Alkitab. Misalnya, pengalaman kesepian dan kerinduan terhadap Tuhan dapat kita temukan dalam kitab Mazmur, di mana penulisnya merasakan ketidakberdayaan dan pencarian akan kehadiran Allah. Dalam situasi seperti itu, penting bagi kita untuk menyadari bahwa waktu-waktu kosong dapat menjadi kesempatan bagi pertumbuhan rohani. Dalam kitab Mazmur 42 ayat 1 dan 2, penulis menggambarkan kerinduan jiwanya akan Tuhan, seperti rusa yang haus akan air. Ini mengajarkan kita untuk membawa rasa kekosongan itu kepada Tuhan, berdoa dengan tulus, dan mencarinya dalam setiap aspek kehidupan. Selain itu, dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 31, dinyatakan bahwa mereka yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru, yang menunjukkan bahwa saat kita merasakan kekosongan, kita diundang untuk memperbaharui iman dan harapan kita dalam Tuhan. Kiranya dalam setiap kesempatan yang menantang, kita menemukan pengharapan dan kekuatan di dalam kasih Tuhan yang selalu menyertai kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, dalam saat-saat kekosongan ini, kami datang kepadamu dengan hati yang merindukan hadirat-Mu. Berikanlah kami kekuatan dan pengharapan yang baru, serta tunjukkan cara untuk lebih mendekat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan
memberkati, dan menyertai kita semua. Amin.